Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Saya Bagas Mangestu sebagai manajer dari tim Pempek dan Martabak Kentang Maknyus, di mana saya di sini akan memaparkan perencanaan bisnis yang kami tempuh. Oke, perencanaan bisnis yang akan saya paparkan ini memuat 4 bagian, di mana bagian pertama itu penelitian, bagian kedua itu tujuan, kemudian bagian tiga itu adalah profil perusahaan, dan yang terakhir itu analisis SWOT. Baiklah, saya akan memulai yang pertama yaitu penelitian. Tim kami dari Pempek dan Martabak Kentang Maknyus ini sebelumnya meneliti makanan apa sih kira-kira uh, yang dapat dijadikan sebagai bisnis. Nah, kan masyarakat ITERA ini, terutama mahasiswanya kan menyukai gitu makanan yang murah namun nikmat gitu. Kami di sini berpikir kira-kira apa yang disukai tersebut. Ada beberapa opsi, diantaranya itu yang pertama itu martabak kentang, kemudian pempek, dan makanan gorengan sisanya kan yang tiga-tiga. Oke, dari kasus itu kita berangkat ke pempek dan martabak kentang. Nah, kami menjual keduanya, di mana setelah kami pikir ini makanan ini uh, lumayan murah harganya, kemudian rasanya juga nikmat, dan ini pasti akan diminati oleh teman-teman ITERA, khususnya mahasiswa. Oke, itu merupakan poin pertama. Kemudian tujuan. Nah, tujuan daripada kami menciptakan produk ini yaitu memberikan produk makanan unggulan yang banyak diminati mahasiswa. Nah, yang banyak diminati mahasiswa dengan harga yang terjangkau. Jadi diharapkan produk ini dapat menjadi produk unggulan yang diminati mahasiswa ITERA. Nah, itu dia. Kemudian yang ketiga itu ada profil perusahaan, di mana dalam bekerja kami di sini bekerja sebagai kelompok. Nah, kelompok ini sudah terbagi menjadi beberapa bagian, di mana saya di sini Bagas Pangestu sebagai manajer yang mengatur jalannya bisnis kami. Kemudian ada kemudian ada Bang Reza Aji Pratama sebagai ini marketing, di mana ia memasarkan produk kami dengan cara-cara baik secara daring maupun secara langsung. Kemudian ada kemudian ada Faidil Zikri dan Auzan. Mereka sebagai akuntan. Nah, akuntan tugasnya ialah mencatat mencatat pengeluaran dan pemasukan serta keseluruhannya gitu. Jadi seluruh pemasukan dan pengeluaran itu sudah tercatat dengan rapi. Kemudian ada Genta Ari Anggoro, dia sebagai kasir, di mana dia yang bertugas bertanggung jawab terhadap uang. Semua uang masuk, uang keluar, semua uang itu dipegang oleh Genta. Nah, kemudian eh, yang terakhir, kemudian kemudian itu profil perusahaan kita yang kami buat. Semuanya memiliki bagiannya masing-masing, pekerjaannya masing-masing. Oke, yang terakhir itu ialah analisis SWOT. Mengapa analisis SWOT ini penting? Nah, jadi analisis SWOT ini uh, menjadikan sebagai landasan kita ke depannya itu ingin bagaimana perusahaan ini. Jadi kita lebih tahu ke depannya apa yang akan kita hadapi gitu loh ke depannya. Kita mulai dari yang poin pertama, S, yaitu strength. Nah, strength ini kami lakukan diskusi, di mana poin yang pertama itu adalah bahan baku yang dibutuhkan ini cukup mudah ditemukan, di mana bahan bakunya ini kan ada tepung, kemudian ada ikan, kemudian ada sayur-sayuran. Nah, itu cukup mudah ditemukannya. Kemudian cita rasa yang mudah diterima. Nah, karena pempek dan martabak kentang ini kan istilahnya sudah populer lah, makanan populer, dan ini mudah diterima oleh teman-teman ITERA. Kemudian yang ketiga itu memiliki aroma yang khas. Nah, tentunya pempek ini yang kami buat ini memiliki aroma yang khas. Kemudian bahan baku yang berkualitas tentu saja. Kemudian yang kelima adalah produksi yang higienis. Nah, ini yang kami tekankan selama produksi berlangsung gitu, harus higienis. Kemudian weakness atau kelemahan, di mana yang pertama itu modal yang kami kumpulkan untuk pertama kali cukup kecil, karena di sini kami
mengumpulkannya dengan patungan atau pengumpulan secara perorangan gitu dalam tim. Kemudian yang kedua itu produk tidak tahan lama. Tentu saja jika pempek yang kami buat ini tidak laku, dia tidak akan bertahan lama gitu. Paling lama ya 3 hari bisa bertahan gitu. Kalau lebih dari itu akan tidak enak aromanya gitu. Kemudian opportunity atau keuntungannya dari produk kami ini, yang pertama, mudah diterima dari berbagai kalangan. Nah, di sini saya melihat juga di daerah belakang Wisma Itera itu banyak yang menjual pempek, dan itu banyak diterima oleh semua kalangan, mulai dari orang dewasa, mahasiswa, dan anak-anak juga menyukainya gitu. Dan kami juga berpikir demikian dari produk kami, bahwa akan disukai seluruh kalangan. Kemudian yang kedua ini sebagai bisnis alternatif mahasiswa, di mana selain kami di sini menempuh pendidikan, kami juga di sini akan berbisnis gitu loh. Kemudian threat atau ancaman, eh, munculnya kompetitor baru. Nah, di sini terdapat beberapa kompetitor juga yang sama-sama sedang berjualan pempek juga. Nah, di sini sebagai kompetitor kita harus meningkatkan gitu produk kita supaya kita yang dicari oleh konsumen gitu. Kemudian selera konsumen ini variatif, di mana tidak tidak tentu gitu apa namanya, konsumen ini datang setiap hari tidak tentu. Jadi kok variatif dia. Oleh karena itu kita harus meningkatkan kualitas daripada pemasaran ataupun diskon-diskon ataupun yang lainnya gitu supaya banyak konsumen yang datang ke kita. Kemudian munculnya produk pengganti gitu. Jika pempek ini memiliki produk pengganti, konsumen ini cenderung memilih produk pengganti tersebut. Oleh karena itu, kami di sini memikirkan bagaimana cara supaya kita itu terus didatangi oleh konsumen, yaitu dengan cara memberikan promo-promo menarik seperti 1 minggu itu ada hari diskon, ataupun dalam pemasarannya kita menggunakan hal-hal yang dapat menarik konsumen. Kemudian dari cita rasa itu sendiri, kualitas itu sendiri yang pasti dari produk kami. Ya, mungkin dari keempat poin itu, bila mana ada kesalahan, saya mohon maaf. Saya selaku manajer undur diri. Saya Bagas Pangestu, terima kasih atas perhatiannya.